Episode 58. Sama-sama licik. Arka tersenyum sinis mendengar percakapannya dua sejoli yang ada di belakangnya. Apa tadi Davi bilang? Hubungan terlarang? Arka seperti mendapat kartu as kakak dari kekasihnya itu. Sekarang sepertinya Arka bisa mencari tahu tentang hubungan Davi dan Lira. Kedua orang di belakangnya ini tidak sadar jika percakapan mereka sudah Arka rekam. Ternyata kamu juga banyak skandal, Dav. Batin Arka tersenyum miring. Tadi saat Arka melihat Davi keluar dari rumahnya dan masuk ke mobil Lira, Arka merasa harus tahu tentang keduanya. Arka mengikuti dengan motor yang dibawa oleh anak buahnya. Entah kenapa Arka merasa jika Davi dan Lira ada suatu hubungan yang tidak beres. Mana ada seorang wanita datang malam-malam ke rumah seorang pria kalau tidak ada keperluan yang sangat urgen. Akhirnya Arka mengikuti mobil Lira dan sampai di sebuah cafe di pinggiran kota, dan disinilah sekarang Arka mendengar suatu hal yang bisa membuat Davi bungkam. Davi sepertinya tidak ingin lama-lama mengobrol dengan Lira. Pria itu hanya mengatakan yang sudah seharusnya dia katakan. Biarlah Lira menangis. Davi sekarang sudah tidak bisa menghapus air matanya lagi. Dia harus membuat Lira tahu dan paham jika mereka tidak bisa terus bersama. Lira adalah istri dari kakak sepupunya dan hal itu sangat tidak pantas jika hubungannya masih berlanjut. Akan banyak orang yang kecewa dengan hubungan mereka, terutama sang kakak sepupu. Davi sudah memutuskan untuk menikahi Dara dan menjadikan wanita itu istri kontrak selama 3 tahun agar semua hal menjadi mudah. Davi memutuskan untuk langsung pulang setelah memanggil taksi online. Lagi-lagi Arka mengikuti taksi yang Davi tumpangi. Davi dan Lira mengobrol tidak lama. Mungkin hanya sekitar 30 menit, dan Davi sudah terburu-buru untuk pulang. Arka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mendahului mobil taksi itu, dan akan menyambut Davi di halaman rumahnya. Tidak membutuhkan waktu lama, Arka sudah sampai dan langsung menghubungi orang kepercayaannya. Max, selidiki wanita yang bernama Lira. Aku akan mengirimkan fotonya padamu. Baik, bos. Tadi saat di kafe, Arka sempat memotret Lira dengan kamera zoom. Wajahnya terlihat jelas sehingga bisa memudahkan anak buah Arka untuk mencari tahu siapa Lira sebenarnya dan apa hubungannya dengan Davi. Tidak membutuhkan waktu lama, pesan dari Max sudah masuk. Akan membaca data-data tertera di pesan tersebut. Nama, Lira Airlangga. Usia, 32 tahun. Pekerjaan, Sekretaris CEO PT Sebastian Group. Suami, Arsya Airlangga. Anak, Naura Airlangga. Mata Arka berbinar membaca data dari Lira yang ternyata adalah istri dari Arsya Airlangga. Sepertinya kali ini Davi memiliki skandal kuat dan melebihi batasan wajar. Sebuah mobil berhenti di depan gerbang dan tidak lama kemudian Davi berjalan masuk. Tubuhnya yang tegap dengan tangan yang diletakkan di dalam saku celana membuat figur wajah Davi terlihat dingin dan arogan. Sama seperti Arka yang juga memiliki postur wajah yang sempurna dan dengan mata setajam elang. Dia bisa berubah seperti kelinci kecil hanya di depan Clara saja. Hai, Dav. Gue ada sesuatu buat lu. Mungkin bisa disebut sebagai rahasia dan gue harap lu mau bekerja sama dengan gue. Ujar Arka tiba-tiba membuat Davi berhenti berjalan dan menatap tajam ke arah depan. Lira Airlangga, gue tahu semuanya tentang kisah lu sama dia. Mata Davi membola ketika dia mendengar nama Lira keluar dari mulut Arka. Jangan nerka-nerka dulu. Ceritanya gini, kenapa gue bisa tahu? Gue tadi bertemu Lira di sini terus. Gue merasa kalau lu dan dia ada hubungan yang entah itu apa, dan ternyata feeling gue benar. Gue ngikutin kalian ke cafe dan mendengar semua pembicaraan kalian. Semuanya sudah gue rekam di sini. Brengsek, kita sama dang sama brengseknya. Tapi kalau gue sekarang udah nggak main-main lagi sama hubungan gue dengan Clara. Kalau boleh jujur, sejak pertama kali lihat dia di kampus, gue udah suka sama adik. Lu cuman gue tahu status dia udah punya tunangan waktu itu. Akhirnya gue hanya bisa mendem perasaan ini sendiri. Beberapa tahun kemudian ternyata Tuhan mentakdirkan lain. Clara datang ke gue minta tolong buat melindungi dia dari Devon, dan akhirnya saat itu kita sepakat buat menjadi pacar bohongan karena gue juga butuh seorang wanita buat gue kenalan ke orang tua gue. Namun, perasaan di hati gue buat Clara nggak pernah pudar, bahkan gue berharap jika Clara juga membalas cinta gue, dan akhirnya Tuhan mengabulkan semua doa-doa gue agar dia membalas perasaan ini. Jadi intinya lu dan gue sama-sama brengsek, sama-sama mempermainkan yang namanya cinta. Tetapi dalam permasalahan yang lu hadapi lebih parah, karena lu udah macarin istri kakak sepupu lu sendiri. Davi hanya bisa mengepalkan kedua tangannya.
Dia tidak mampu membalas semua ucapan Arka karena memang apa yang diucapkan oleh pria itu benar adanya. Kalau lu mau bekerja sama-sama gue dan tetap memberikan restu lo, gue janji gak akan cerita sama siapapun permasalahan lo sama Lira. Tapi tetap gue harap lu mau menerima gue sebagai adik ipar lu dan semua rahasia lu aman sentosa. Davi menghela napas. Ternyata Arka memang licik dan seperti rumor yang dia dengar jika Arka ini pria yang sulit dan misterius. Namun, sepertinya dalam hal cinta, Arka akan menjadi lelaki bucin yang akan dengan sepenuh hati menyayangi pasangan. Terlihat jelas jika cinta Arka pada Clara tidak main-main. Dia seorang pria yang juga mencintai wanita. Apa yang dilakukan oleh Arka sama persis seperti yang dia lakukan pada Lira. Davi memejamkan matanya. Dia harus bisa melupakan Lira dan membuang perasaannya itu. Oke, gue merestui hubungan lu dan adik gue dan sekarang gue mau lu hapus rekaman lu. Cepat. Hihi, deal ini ya? Iya, buruan mana rekaman lu? Iya, padahal cuma rekaman suara kok. Ya, sama aja. Arka, Clara terkejut saat membuka matanya. Dia merasa berat sekali. Ternyata akibat menangis semalam membuat kedua matanya bengkak dan itu sangat besar sampai matanya sipit. Ah, kenapa jadi gini mataku? Clara menatap wajahnya di cermin dan wajahnya yang cantik jadi jelek sekali. Pintu kamar diketuk dan suara Davi dari luar terdengar bertanya. Clara, ada apa? Kenapa teriak? Clara tentu saja terkejut dengan tingkah kakaknya. Apa Davi udah nggak marah lagi? Gumam Clara tersenyum senang. Tapi kalau gue keluar dengan wajah kayak gini, nanti pasti Davi bakalan terkejut. Suara ketukan pintu terdengar lagi. Clara, kamu nggak apa-apa kan? Clara semakin merasa hatinya hangat ketika mendengar Davi yang sudah memakai panggilan aku kamu. Itu artinya perasaan Davi sudah tidak kesal lagi. Iya, bentar, aku lagi di kamar mandi, teriak Clara. Beberapa menit kemudian setelah Clara membasuh wajahnya, dia pun membuka pintu. Dia melongo ke kanan dan ke kiri. Tetapi Davi sudah tidak ada. Loh, mana Davi? Clara memutuskan untuk keluar dan berjalan ke kamar sang kakak. Kak, kamu di dalam? Seru Clara. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Clara mengerutkan keningnya. Perasaan tadi Davi baru di depan kamarnya, kenapa tiba-tiba sudah tidak ada? Clara, kemari. Aku di bawah. Clara mendengar suara Davi. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk langsung turun dan tiba-tiba langkahnya terhenti saat berada di undakan paling bawah. Clara terkejut melihat siapa yang ada di sana. Bersambung.